Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percuma mas bro, percuma. Bela teroris FPI percuma. Bela Rizik Syihab percuma. Ya bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke, percuma bela FPI, percuma bela Rizik Syihab. Barang bukti jejak digital sudah nyampah di medsos selama 5 tahun terakhir. Jadi sebetulnya polisi ingin menjerat Rizik Syihab dan FPI-nya ini sudah sangat mudah, bahkan sangat mudah. Apalagi dengan terbongkarnya Rizik Syihab meminta kepada ibu-ibu untuk merelakan anaknya menjadi mujahidin untuk berjihad di jalan Rizik Syihab. Karena ulama yang dimaksud ini Rizik Syihab. Sudah jelas inilah akar permasalahan munculnya teroris di tubuh FPI. Maka Rizik Syihab ini adalah gembongnya teroris. Bapak ibu sudah melihat videonya atau enggak? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air sudah lihat videonya atau belum? Pasti sudah, karena videonya viral. Jadi katanya bapak ibunya harus bangga kalau punya anak yang menjadi mujahidin, atau dalam bahasa kitanya teroris. Karena nanti di akhirat dia ini akan nunggu di depan surga, ngambil 70 keturunannya untuk dibawa masuk ke surga. Iya bu, pak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kalau jihad dipresetin dengan bom bunuh diri urusannya lain coy, bukan ke surga malah ke neraka. Karena perbuatan bunuh diri ini, perbuatan bom ini, jihad melawan pemerintahan yang sah ini adalah sebuah perbuatan jahat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang ngomong, Allah yang ngomong. Seberapa banyak ribuan hadis yang menghalalkan perbuatan jihad Rizik Syihab dan umatnya dan pengikutnya terbantahkan oleh satu ayat Al-Quran. Ala laknatullah ala zalimin, Allah melaknat orang-orang yang jahat. Betul kayak kata para netizen, kalau omongan Rizik Syihab ini benar, ya bu, kalau omongan Rizik Syihab ini benar, kenapa nyuruh orang lain untuk berjihad, untuk mati? Kenapa enggak nyuruh anaknya duluan, keluarganya duluan, atau Rizik Syihab duluan? Entar kalau udah mati benar-benar masuk surga, surganya bukan hoax, tinggal balik lagi. Insya Allah kita semua akan ikut berjihad dengan Rizik Syihab. Benar apa betul bu? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air, benar apa betul? Omongan Rizik Syihab ini cuma menduga, cuma katanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan surga dan alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Kalau dalam bahasa saya bu, itu kan kalau terjemahannya itu, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ini bahasa Tuhan seperti lembut, indah, mendidik. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Berakal berarti berotak. Kalau dalam bahasa saya, berotaklah dalam beragama, dan beragama pakai otak. Mana mungkin orang berjihad melawan pemerintahan yang sah disebut jihad fisabilillah? Mana mungkin orang yang menentang dan menantang pemerintah disebut jihad fisabilillah? Padahal pemerintah ini pilihan rakyat adalah pilihan Tuhan. Mana mungkin orang yang bom bunuh diri itu disebut jihad fisabilillah? Perbuatan bom bunuh diri itu adalah perbuatan menjahati orang lain. Kan sudah jelas, ala laknatullah ala zalimin, Allah melaknat orang-orang jahat. Mana mungkin 16 FPI yang jelas-jelas ingin mencelakai polisi disebut jihad fisabilillah? Orang mau mencelakai polisi kok disebut jihad fisabilillah? Makanya bu, pak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ulama itu tugasnya bukan seperti nabi, ulama itu tugasnya bukan seperti rasul, ulama itu tugasnya bukan seperti utusan Allah. Kalau dulu ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air zaman Nabi Nuh itu, ketika umatnya durhaka, tidak mau taat kepada yang disampaikan oleh Nabi Nuh,
Ketika itu Nabi Nuh berdoa, tenggelam umatnya bro. Oh, Nabi utusan Allah. Berdoa dikabul, umatnya tenggelam. Umat Nabi Musa, Fir'aun dikasih tahu bahwa perbuatannya salah, malah mau bunuh. Akhirnya kenapa bro? Tenggelam saat itu juga. Itu Nabi. Oh, Rizik Syihab ini siapa? Ulama pun masih tanda tanya. Ulama itu fungsinya cuma untuk menyampaikan, tidak boleh mengambil peran sebagai Nabi, sebagai utusan Allah. Kalau sudah menyampaikan, tidak boleh memaksakan. Apalagi sampai ngancem-ngancem sorga, ngancem-ngancem neraka, jualan sorga. Berarti itu ulama tukang bohong. Kalau ada ulama yang jualan sorga dan ngancem-ngancem neraka, itu ulama tukang bohong. Karena dirinya aja belum tentu bisa lolos atau terjamin masuk surga, belum tentu. Kita ini sama. Islam ini bukan negara nasab, sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ulama atau bukan, suriah Rasul atau bukan, inna akramakum indallahi atqakum, yang Allah lihat hanyalah ketakwaannya. Bullshit dengan keulamaannya, bullshit dengan kitab kuningnya, bullshit dengan bacaan Qur'annya, bullshit dengan pemahaman Qur'annya, bullshit dengan banyak pesantrennya, bullshit dengan banyak muridnya. Yang Allah lihat coba ketakwaan. Mau bantah dalil ini? Gak bisa. Ini Quran dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran tidak merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Membantah Al-Quran sudah jelas bukan orang-orang yang bertakwa. Lalu siapakah mereka? Orang-orang kafir. Ini kata Allah, bukan kata Gus AA. Kata Allah. Itu fungsi ulama. Makanya saya ini ngakak tuh. Kalau jihad disebut, kalau memerangi pemerintahan yang sah disebut jihad fisabilillah, ngakak. Itu Rizik Syihab udah nggak bisa terbantahkan. Ini cuma tinggal keberanian pemerintah, hakim, jaksa. Juga tidak digital, FPI adalah teroris, sarang teroris, markas teroris, tidak bisa dibantahkan bro. Testimoni barang bukti sudah lengkap, sudah meyakinkan bahwa FPI ini sarang teroris, Rizik Syihab ini gembong teroris. Apa kata dunia bro? Coba Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, coba perhatikan Soeharto dalam memberantas PKI. Saya mau tanya, bagi Bapak Ibu yang pernah melihat dan ikut merasakan era Orde Baru, pasti tahu kenal siapa itu Soeharto. Dia membasmi PKI tanpa bisa PKI ini membela diri. Benar apa betul? Soeharto berantas PKI tanpa bisa PKI membela diri. Bahkan memberantas organisasi-organisasi partai-partai yang menentang dan menantang pemerintah tanpa perlu pengadilan. Tahu-tahu pada modal. Memang kalau memberantas musuh negara harus seperti itu bro. Bayangkan, cuma dengan katanya ada polisi yang ditangkap oleh PKI dan menjadi saksi, ditemukannya lubang buaya tempat dimakamkan, dikuburkan ke-7 jenderal. Soeharto langsung membasmi PKI dengan tanpa bisa membela diri. Cuma saksi doang. PKI musnah di NKRI. Lah sekarang FPI, Rizik Syihab, ini bukan hanya saksi bro, ini pengakuan. Kalau saksi cuma lihat doang bisa salah bisa benar, ini pengakuan dari pentolan-pentolan FPI yang memang merencanakan pemboman di mana-mana agar ekonomi hancur lebur, negara chaos, terjadi perang saudara. Jadi saya ngomongnya bukan benci kepada Rizik Syihab, bukan. Gak ada hubungan, gak ada korelasinya. Ini saya ngomong gini sedang mengadakan pembelaan kepada negara dalam aksi bela negara. Polisi pun melakukan pengejaran penangkapan kepada para teroris FPI ini bukan benci kepada rakyatnya, tetapi memang sedang melakukan aksi bela negara. Terlalu sayang Indonesia sebentar lagi memperingati 76 tahun merdeka, tahun depan harus perang saudara. Mau perang saudara bu? Mau perang saudara pak? Pemuda-pemudi mau perang saudara? Lihat di Suriah, Irak, Libya, Palestina, seperti apa bentuk negara mereka. Adakah yang menang dari perang saudara? Gak ada bu, gak ada yang menang. Orang yang berperang itu gak ada yang menang. Negara yang sudah mereka bangun puluhan tahun hancur lebur seketika.
oleh ratusan peluru dan rudal. Negara yang sudah puluhan tahun dibangun oleh para the founding father kita akan hancur lebur seketika. Silakan dukung FPI-nya. Silakan dukung Rizik Syihab. Yang namanya teroris itu memakai sistem baiat sumpah setia, meskipun FPI sudah bubar, tetapi pergerakannya tidak akan pernah bubar. Hati-hati. Ini jaringan, bro. Tidak bisa disebut oknum. Kalau jaringan itu satu kena, KB kena. Seperti suatu penanganan, satu ketangkap, hancurkan organisasi. Jadi jangan ragu polisi, jangan ragu pemerintah. Pakai konsep Soeharto. Barang bukti sudah terlihat, pengakuan sudah nyata, video nyampah di medsos. Tunggu apa lagi? Ini yang namanya FPI ini sudah lebih PKI daripada PKI. Tunggu apa lagi, Mas Bro? Apakah nunggu negara ini hancur lebur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.